sama Roganse di Jurnal Mantan. Kali ini gua ketemu orang paling beruntung. Beruntung sejagat raya kayaknya. Masa kecilnya indah. Dulu sama Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Kisah lainnya banyak yang menarik. Kita ngobrol langsung sama siapa? Bang Heri Uban. Apa dari kecil namanya Heri Uban? Kita tanya langsung. Ngobrol sama Bang Heri. Gue Roganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang di Jurnal Mantan. Halo Bang. Halo, apa kabar? Masih aja pakai masker. Ya. Kan Pak Jokowi udah ini. baik Bang. Abang kabarnya gimana? Baik. Baik ya. Baik, Sehat ya. Sehat selalu. Ini nama Heri Uban asli atau apa ubanan dari kecil gitu? Uban sih emang dari SMP ya, SMA. Tapi nama Heri Uban itu panggilan di Jakarta. Oh, panggilan di Setelah Jakarta. Saya pindah ke Jakarta. Nama saya Heri Konstituanto. Konstituanto. Namanya. Kayak nama-nama. Orang tua saya ngasih nama Heri aja. Oh, Heri. Karena saya dari kecil tinggal di Gedung Merdeka Asia Afrika itu, di dalam. Nah, ketika saya Bandung. Ya, Oke. saya lahir di Bandung. Oh, lahir Bandung ya? Orang tua Surabaya, Bapak Surabaya, Ibu Malang. Saya Jawa Timur semua kakak. Kok bisa ke Bandung? Jadi sebelum saya lahir, hijrah mereka ke Bandung. Di Istana Merdeka. Gedung Merdeka. Gedung Merdeka. Iya. Itu bukan istana ya? Bukan. Dulu Oke, jadi oke. akhirnya jadi gedung MPRS. MPRS. MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sementara. Oke. Sorry saya. Iya. Pak. Saya sejarah saya juga. lahir di situlah akhirnya terdengar. Terus yang ngasih nama Konstituanto itu ada dua, ketua MPR sama siapa ya? Pokoknya ada Pak Khairul Saleh sama Pak Idam Khalid saat itu. Ini berarti Kasih orang nama Konstituanto. tua deket banget ya sama. Dekat sebetulnya orang tua saya yang lebihan itu ke ibu saya. Oke. Ibu saya tuh pintar masak. Pinter Pintar masak. masak Eropa maupun Oh iya. dalam. Itu belajar di mana, sampai terdengar lah. Ya namanya cukup saat itu booming lah ya. Iya, iya. Nah, kedengar sampai ke Jakarta. Akhirnya kalau Bung Karno datang ke Bandung, Oke. minta ibu saya Yang masak. siap. Nah, Apa? masak apa? Masak apa, Bang? Ya saat itu saya kurang ingat ya, masih kecil. Cuma masakan-masakan biasa gitu. Indonesia atau Eropa? Enggak, Indonesia. Oke. Kayak Lodeh. ya kayak gitu, terus sambal goreng apa aja gitu-gitu aja. Oke. Nah, itu apa? Ibu saya yang masak. Oke. Nah, dari situ ya ini atas anugerah Sang Maha Pencipta. Jadi saya bisa ngelihat sosok Soekarno langsung. Soekarno langsung. Kalau dia datang ke Kalau dia datang ke Bandung. Tapi sering. Di Gedung Merdeka tuh. Sering, kadang-kadang ya nggak sering sekali kalau ada tamu-tamu negara yang dari luar, kadang-kadang dia bawa ke situ. Oh, ke Iya, ke Gedung Merdeka ya. Gedung Merdeka. Tapi pernah ngobrol sama Bung Karno. Abang. Jadi begini, maaf saya kecil nih cukup nakal. Maksudnya berani ya, jadi nggak pernah diem gitu. Di saat itu. Nggak boleh anak kecil deket, kan itu ada presiden, jadi dijaga semua. Pas pampres ya. Pampres dijaga semua. Jadi ibu saya pun sudah menyiapkan di satu tempat di meja makan minumnya buat Bung Karno. Siapin, ibu saya udah nggak kemana-mana, pakai kebaya, jaga. Saya kan taruh rumah, diam di rumah, jangan keluar-keluar. Saya mau blos terus keluar. Oke. Ingin ketemu, perasaan ingin ketemu Bung Karno, lari aja udah. Kadang-kadang nggak mikir nih, cuma pakai sendal jepit. Itu saat itu banyak foto saya, sampai Bung Karno tuh mikir ini anak kok berani. Saya masih saat itu umur 5-6 tahun. Oke. 5-6 tahun.
lari sampai dipegang. Kamu itu saya berani itu lari, pokoknya Bung Karno. Pas Pampres diem aja tuh. Ruangan ini ditutup kan, dijaga. Saya main terobos pintu masuk saya. Pas Ya, Pampres pas Pampres nggak bisa apa-apa. karena anak kecil kali ya? Enggak, pernah juga Bung Karno. Biarin. Oh gitu. Nah, dia kesini. Langsung saya tuh duduk di sampingnya. Wis. Jadi ini sambil ngobrol gitu. Ya saya duduk sampingnya. Kurang aturan, nggak aturan. Jadi ayah ibu saya itu sampai, wah udah sampai nangis minta maaf. Takut. Biarin. Anak kamu berani. Hmm. Siapa nama kamu? Eri. Jadi kadang-kadang pernah saya dipangku. Gitu. Ada foto-fotonya dulu. Tapi ya maaf, ketika peralihan rezim tidak boleh ada satupun kita nyimpan foto. Oh iya? Iya, Hilang semua tuh? dibakar. Saya nangis, ibu saya Sayang nangis. ya Bang ya? Sayang banget ya? Bapak saya pencinta juga, jadi di rumah banyak foto Soekarno yang besar-besar. Terus akhirnya setelah ketemu Bung Karno, idola, nah, gimana rasanya? ada apa yang mau ditanya? Rasanya gimana setelah ketemu? Waduh, saya tuh selalu ngeliat dari kaki ya, sepatunya saya lihat, bajunya, jasnya. Saya sangat kagum. Sekecil itu saya udah sangat-sangat, ini orang luar biasa. Sosoknya ya? Sosoknya luar biasa. Dan Bung Karno sangat ramah, sangat ramah. Sangat ramai. Dan saya masih kecil kan, jadi saya lihat Bung Karno tuh tinggi banget. Oh, tinggi. Tapi sebetulnya kan tinggi emang. Posturnya kan tinggi. Besar ya? Jadi saya waktu itu tinggi, besar, kagum gitu. Saya liatin pangkatnya. Terus tuh, usia 5-6, sampai satu saat Bung Karno itu penjagaannya ketat karena dia ada membawa presiden dari negara Mali. Mali. Ya, jadi apa Afrika apa? Ya, Hitam, ya. orangnya hitam. Datang, bawa ke situ dari Jakarta. Saya di situ sudah sama sekali karena ini tamu negara. Saya sama orang tua sampai dikunci. Oh dikunci. Jangan berbelos lagi nih. Biar Aduh, iya. Nanti kasihan orang nggak Iya, bisa iya, nanggung, iya. merasa malu. Iya, gitu. benar. Kunci. Lepas bro. Lepas lagi? Tapi saya dengan kondisi emang saya kok saat itu 7 tahun saya. Usia 7 tahun tuh saya rapi, pakai celana rapi, baju rapi, ke sepatu, lari melipir. Sampai udah saya lihat, saya kan gampang, saya tuh udah tahu, wah ini yang ada karpet merah, ini jalannya ke sini pasti. Pasti nggak jauh. Jadi saya cegat di situ aja diam, tapi tanpa sepengetahuan orang tua saya. Iya. Jadi ngumpet-ngumpet di belakang bapak-bapak, ibu-ibu, siapa gitu. Mungkin Itu pakaiannya apa waktu masih sendal jepit nggak? enggak. Saya udah pakai sepatu, Oh, sudah. pakai celana panjang rapi. Oh, udah rapi lah ya. Rapi. Saya bikin rapi emang. Ketika lewat saya keluar lompat langsung saya deketin muka. Mau ditangkap sama CPM saat itu CPM. Biar dia kasih tanda begini, nggak berani. Udah saya ngintil. Bung Karno dengan berbicara sama tamu negara, saya di sebelahnya. Oh iya? Iya. Emang ngerti? Nah, terus ada yang mengganggu beliau, kayak terganggu gitu. Beliau sambil jalan kan, Bung Karno tuh selalu pegang tongkat. Tongkat ya. Tongkat itu. Jadi kalau tongkat itu di tangan kiri, saya ke kiri. Pokoknya ngeliatin tongkat ya. Nanti dia ngomong-ngomong gini, dia pindah kan. Pasti Abang pindah lagi? Pindah lagi. Dia masa keganggu gitu. Tapi nyebut nama abang nggak? Heri. Iya, enggak cuma kamu nih kesana kesini dia berhenti tuh. Berhenti. Wah, udah cepet berhenti. Pas di dekat pintu. Jadi dia udah masuk ke pintu itu, aku di stop sama dia. Kamu kanan kiri. Ada apa? Kamu mau apa? Penasaran banget sama tongkat saya ya? mau lihat tongkat itu, Pak. Tongkat yang Bapak pegang. Mau apa? Mau lihat? Nih. Mau lihat apa mau pegang? Nih, saya senyum. Nggak jawab. Dia, Bung Karno berhenti berapa detik. Lebih dari 5 detik dia diam. Dia liatin saya, terus dikasih. Nih, kalau mau pegang. Abang pegang aja? Saya pegang tangan 2. Hanya itu yang saya pertahankan foto. Satu kan masuk, wah di apa surat kabar, zaman dulu surat kabar koran-koran kan di Bandung, Pikiran Rakyat tuh apa, wah udah kemana-mana sampai Jakarta semua
itu kan foto saya waktu megang itu. Oh iya. Ada tuh ya? Ada. Itu. Masih ada nggak tuh Bang? Ya saya simpan, ada foto. Masih ada? Iya. Nyempet rusak, saya minta tolong, ada Iya. teman. Udah Om, di anu aja. Saya repro, saya rapiin karena banyak Udah. rusak gitu. Ya diperjelas Iya, lagi lah gitu. foto lama lah ya. Iya, foto lama udah kuning. Cuma itu, yang lainnya bakal. Rasa penasaran mau megang tongkat tuh apa sih? Nggak ada, cuma rasa. Cuma pengen Enggak, megang saya aja. kan pengen lihat. Saya bilang saya cuma pengen lihat dari dekat. Udah pegang ini. Terus dia cuma nanya, apa rasanya berat. Beliau cuma bilang saya dipegang pundak, tanggung jawab kamu nanti berat sekali. Oh, Iya, cuma itu aja. Pak Karno? Iya. Pesen itu? Karena- pesen atau apa itu? Pesan, ya dia menyampaikan lah. Hmm. Karena setelah Pak Karno habis saat itu megang, besoknya Pak Karno kembali ke Jakarta, itu besoknya seingat saya banyak orang-orang kepercayaan Bung Karno, termasuk orang-orang spiritual yang orang tua-tua yang dekat sama Bung Karno, datang semua ke Bandung, ke rumah saya, menanyakan ke ayah saya. Saya pun ditanya tapi didampingin orang tua saya. Mimpi apa kok saya bisa megang tongkat? Ada mimpi apa? Iya. Kok sampai bapak ngasih tongkat itu? Karena katanya saya nggak apa. Katanya tongkat itu nggak pernah bisa Dipegang Karena orang lain ya? Dan dia nggak pernah ngasih. Berarti orang pertama, Mungkin. orang lain pertama yang mungkin. Dan beliau sebetulnya ngeliat saya jadi anak. Jadi setelah itu, setelah megang tongkat, beliau pidato, saya di sampingnya ngikut terus dan memang dituntun, beliau ajak. Sampai terakhir beres, beliau mau kembali. Waktu itu kan mungkin kembali ke bandara kali ya, mungkin pakai pesawat, nggak pakai mobil itu Bandung Jakarta mungkin, tapi pakai mobil beliau yang open cup itu yang terbuka. Terus bilang ke ibu saya, kamu ini jadi anak saya. Kamu iya. mau jadi anak bapak? Anak angkat ya? Ya, mau, saya mau. Ibu saya ngasih, bapak saya ngasih. Terus saya digendong sebentar, terus dikasih ke ajudannya, digendong, udah naik ke mobil. Cuma ketika di mobil mungkin saya masih kecil, ibu saya nangis, bapak saya nangis dari jauh gitu, dada saya udah dada. Di situ saya jadi nggak jadi. Oh nggak jadi? Saya nangis juga, masih anak-anak. Akhirnya berhenti, ngerem, udah jalan mobil. Oh udah jalan? Berhenti. Oh nggak jadi dibawa loh ya? Nggak jadi dibawa. Jadi gitu. Tapi beliau mengatakan, kamu anak saya. Diangkat anak lah gitu. Terus diturunkan, digendong, diantarin ke ibu saya nangis. Yang gendong Bung? Bukan, saya diangkat, ini kali ya? diangkat sama Bung Karno, dikasihkan ke ajudannya, lari ke. Soalnya mobil udah jalan, jadi udah jaraknya berapa ratus meter itu jauh. Lari, diberikan lagi ke ibu bapak saya. Tapi sorry nih Bang, Bapak tentara atau? Bukan, tapi dulunya zaman penjajah, bapak saya itu lahir 1907. Oke. Jadi kalau nggak salah polisi, kalau nggak salah zaman dulu lah. Iya. Ya ikut perang lah, mungkin polisi nggak tahu tentara. Tapi waktu saat di Bandung udah bukan. Oh di Bandung udah Nggak, bukan? jadi Ngurus polisi. itu Ya, aja ngurus ya? itu, ya. Jadi ibu sama bapak saya buka kafetaria, dulu namanya Oh kafetaria ya. udah buka ya? Udah buka kafetaria buat anggota-anggota MPR kok apa makan di situ sambil kalau ada Bung Karno ibu saya masak itu aja. Kenapa jadi tinggal di situ? Berarti ibu emang jago masak dari? Jago ya. Ibu jago masak, bapak itu jago jahit, jago macam-macam. Oh bapak jago jahit? Oh jago. Bapak itu pernah juara 1 seluruh Jawa Timur katanya. Apa jahit? Jahit, jadi bikin pakaian sepasang pakaian pengantin. Tapi zaman dulu kan, jadi Bridal zaman ya, Belanda, bridal. Kalau Bridal. sekarang bridal. Tapi saya ketika kan saya main musik akhirnya, saya pernah nyempet dibikinin jas sama teman-teman. Wah, ampun. Saat itu pakai jas tuh benar-benar kayak jas bikinan Inggris. Oh iya. Mantep gitu. Dudukannya tuh Pak enak ya, enak iya. ya. Sedikit nurun ke saya. Saya juga bisa. Oh bisa jahit juga? Saya Bang. musik juga dari bapak. Oh musik deh? Nah. Sebelum ngomong musik kita break dulu nih. Lanjut nih Om ya. Siap. Om apa Bang ya? Dari tadi gue Bang nih. Bang aja lah.
Kayaknya kalau manggil Bang Iya. terlalu dekat gitu. Harus Mendingan Bang aja ya. Iya. Jadi Bang Heri gini ya. Iya. Setelah turun dari mobil tadi yang menangis tadi ibu, bapak, akhirnya itu kan di umur 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Abis itu nggak ketemu lagi Sudah sama nggak Bung ketemu Karno. lagi. Setelah itu Bung Karno kemana tuh? Kalau tidak salah, saya tidak lupa ya. Setahun kemudian tuh, pas tahun kemudian habis kejadian Bung Karno lengser lah. Oh, abang tahu tuh lengser. Ya saya dengar-dengar cerita dari orang. Tapi tahu tua. lengser itu apa saat itu? Selesai Wah, jadi. saya nggak ngerti. Selesai jabatannya lah gitu, Oh, digantikan. gitu. Sedih nggak, Bu? Saya nggak ngerti, tapi saya ikut ke bawah sedih. Saya nggak ngerti lah, masih 7-8 tahun lah ya. Udah setahun kemudian. Saya sering sedih sekali. Sedih ya? Ya kalau orang tua sih ya jelas lah, orang itu ya nangis kayak apa. Cuma saya tuh ngerasa sedih, padahal saya belum paham betul. Gimana segitu sih, main aja kan. Tapi kenakalan Om ini membuahkan hasil. Hasil, Membuahkan hasil. berani gitu saya. Berani, Berani ya, iya. bukan nakal apa ya. Berani itu saya nggak ada takut gitu. Akhirnya bisa ketemu sang panutan ya. Seorang panutannya Om ya. Iya, tapi setelah saya semakin berumur, semakin tua lah gitu, saya renungkan, kan tidak ada kejadian yang kebetulan ya. Betul. Jadi semua sudah diatur yang di atas. Ya mesti ibu saya mesti lewat masa. Iya. Dan saya mesti harus dipertemukan. Emang Harus udah dipertemukan, garis sudah. tangannya, Bang. Garis tangan. Sudah takdirnya sudah harus bertemu saya. Terus Ya saya terima kasih ya sama Pencipta. sudah Bisa dipertemukan dengan sosok seorang Bung Karno atau Soekarno. Soekarno. Wah, sangat. Sangat. Terima kasih. Terus yang Abang petik dari Pak Soekarno nih apa, Pak? Ilmu-ilmu apa yang Abang dapat yang akhirnya sampai saat ini Abang lakukan? Ilmu-ilmunya itu Wah, apa? jauh, sangat jauh. Saya nggak bisa, tidak punya kemampuan untuk ini. Jadi saya cuma semaksimal sekemampuan saya cuma menebar kebajikan aja. Menebar kebaikan. Menebar kebajikan yang saya mampu. Saya manusia banyak kekurangan, kelemahan. Terus Tapi ada semampu saya ya menebar itu aja. Kalau perjuangan Bung Karno pengennya ke situ sulit. Itu mesti persyaratannya terlampau banyak dan harus kuat ya. Jujur, Bung Karno itu kan jujur. jujur, Iya. Terus punya pendirian sikap yang konsisten, tegas ya. tegas untuk terus berjuang demi keadilan, demi kemaslahatan bangsa lah gitu. Dia terlampau mencintai rakyat bangsanya, terlampau Dan mencintai mencintai negerinya ini. negeri ini. Luar biasa. Kalau dia ya. ego, ya mungkin udah perang saudara. Saya rasa itu udah perang saudara. Cuma karena beliau ini dia nggak mau, jadi cukup beliau saja. Dia sebagai seorang pemimpin, dia sanggup menerima segala risiko. Pesan yang paling Abang ingat dari Bung Karno tadi apa tadi? Ya, berat, tugas kamu, beban kamu, tugas kamu berat. Kamu harus kuat. Cuma yang saya kuatin, saya nggak mikirin masalah penugasan ya, terlampau saat itu. Tapi yang saya teringat dari kecil, saya harus kuat itu aja. Oh gitu. Iya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya saya Setelah itu sehat, kuat ya sampai detik sekarang. pernah minta jajan nggak sama Pak Karno? Pak minta jajan. Kalian. Saya rasa sih Bung Karno pas-pasan. Rasa saya. Iya. Setelah Pak Karno lengser nih, artinya keluarga nih udah nggak di Bandung atau masih di Bandung? Oh, di Bandung terus. Oh Ayah saya meninggal di Bandung. Cuma udah nggak di makam Merdeka itu ya? Udah enggak. Waktu ayah saya meninggal masih di situ. Nah, ibu saya Berarti bingung. tahun berapa itu, Om? Ayah saya 70-an? 77 kalau nggak salah. Tahun 77 meninggalnya. Kalau nggak salah ya, maaf. 77 ayah saya meninggal. Saya kurang lebih maaf Iya. kalau lupa. Tahun 77 meninggal. Nah, dari situ ibu saya minta pindah Pindah. Tapi tetap di Bandung. di Bandung. Terus ibu saya sebelum akhir hayatnya dia kembali ke negara semula, yaitu balik ke Malang. Oh, Jawa ke Timur. Malang. Kan Bapak dari Surabaya. Termasuk Abang ikut? Enggak, saya udah ke Jakarta. Oh. Jadi waktu Bapak meninggal tahun 77,
Kan saya hijrah ke Jakarta tahun 75. Jadi saya nggak ngelihat Bapak meninggal. Iya, jadi saya datang tuh ya lagi tahlilan lah gitu, lagi Iya, pengajian. Terus gini Bang, Ibu juga nggak tahu saya. ini masa kecilnya udah nih. Ya, Masa kecilnya indah banget nih. Pesan-pesan dari Sambil minum presiden. Iya, minum dong. Pisang Bang. Pesan-pesan dari presiden pertamanya Indonesia ke Abang juga luar biasa ya. iya. Terus bisa lari nih. Sekarang yang saya dengar nih sekarang Maaf kalau saya boleh putus. Kalau bisa nih, saya mumpung masih nyinggung sedikit belum ke topik lain. Kalau bisa kita jangan melupakan. Oh iya, jangan lah. Itu kan. Enggak, terutama yang generasi muda, mungkin situ paham gitu. Ngerti. Yang generasi muda ini sama sekali ya memang nggak mengenal, zamannya beda. Tapi jangan melupakan jasa-jasa beliau. Jasanya, Ya. pasti. Agar kita siapapun, bukan Bung Karno aja, Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain semuanya, kita tuh harus menghargai perjuangan semua leluhur kita, termasuk para pemimpin kita yang sudah bisa memerdekakan. Ini kan sekarang maaf nih, yang generasi milenial kan udah tinggal enak, canggih aja dengan segala kecanggihan teknologi. Tapi sejarah ke belakang dulu itu yang maksud saya. Yang Kalau bisa sih, ini saya berharap di sekolah-sekolah itu dari tingkat SD sudah Tetap sejarah itu tetap harus nggak bisa, harus nggak bisa diputar balikan sejarah, apalagi dihapus, jangan. Iya. Karena beliau kan kecewa. Iya pastilah, pasti. Masih hidup tapi beda alam. Beda alam. Itu kan kecewa sekali. Oh Bang, nih ya, kenapa larinya ke musik nih? Saya dengar nih ya, Abang nih pernah jadi edisionalnya Mike Portnoy atau artis lain mengiringi artis-artis luar. Iya. Pernah juga main di istana. Iya. Gimana ceritanya nih? Awal main musik tuh di umur berapa? Di SMA, saya tuh dari SMP, dari kecil SD ya udah suka, tapi sekedar suka aja. Musik, tapi saya ke drum akhirnya. Kecilnya saya udah turun seni itu, saya seni tari. Oh, nari dulu. Nari tarian Jawa ya. Jadi saya kecil SD udah nari. Terus saya terjun malah ke dunia peran. Oke, teater. Jadi ya zaman dulu tuh sandiwara Mas, namanya. Oh, sandiwara. Ya, drama. Nah, itu saya udah main drama. Dan saat itu saya udah main dengan bintang-bintang besar dari Jakarta. Ada Vivian, Tan Cembok, Wede Muhtar, Sofia Wede. Wah gitu. Banyak. Artis-artis ya, banyak. jadul ya? Iya, jadul. Saya masih kecil gitu. Dan mereka senang sekali. Sampai mereka, kamu nanti besar dan mesti jadi bintang besar ya. Siapa tuh ngomong tuh? Hampir semua. Oh iya. Iya. Karena lihat saat itu bakat saya menurut mereka bagus. Nah, ketika berjalannya waktu saya sampai SD itu saya sudah nyempet main film. Maaf, saya lupa. Aduh, berapa kali. Nah, di kehidupannya, bukan di peran nih. Di kehidupan. Saya kurang seret. Oh, nggak dapet passionnya. Nggak dapet passionnya. Saya kok sering lihat senang main musik. Tapi saya selalu perhatiin yang main drum, wah kayaknya, wah Itu gerak semua indah. Itu dari siapa SD. pertama kali yang dilihat? Di TV. Oh, di TV. Ya, cuma adanya kan TVRI. Aneka Karya Safari ya? Oh belum. belum. Safari saya udah main. Oh, udah main di Aneka Karya Safari awal-awal. Ya bukan awal lah. Tapi saya udah main. Oke. Saya di TVRI udah tahun 76 itu saya udah main. Nah, jadi sebelum itu saya kecil ngelihat senior saya, Gus Plus, Mercy, Spanbers, lain-lain lah. Deloitte, apa saya ngeliat tuh. Wah ini main drumnya seru banget. Kan dulu Indonesia ya, TVRI adanya, jadi nggak nggak ngeliat band barat gitu. Belum ada TV lain juga? Iya nggak ada TV lain, itu juga paling di radio sore kan baru bukanya jam 4 apa jam 5, lambangnya keluar dulu baru udah nonton sampai malam. Iya. Oh itu, jadi pertama main drum tuh di SMP awal-awal, tapi masih pakai sapu lidi. Jadi sapu lidi saya kumpulin ada 8 atau berapa, saya karetin, saya mukul-mukul. SMA saya baru. Jadi bakat seni ini dari siapa nih? Dari ayah. Wah, ayah tuh. Ayah pemain biola. Oh, sama bisa gamelan. Ya itulah ya.
Ayah saya itu banyak kebisa, dia main bola zaman Belanda. Tuanya maksudnya tinggal di Bandung tuh jadi wasit bola. Agak maruk ya. Agak maruk ya. Iya, aduh. Orang dulu Semua diambil, ya? tapi saya ngerasain orang tua dulu itu kemampuannya banyak. Kemampuannya bagus. Turun ke anak menurun berapa persen, 50%. Sama saya ke anak saya juga Begitu ya? nggak bisa. Kenapa ya Bang? Faktor makanan kali ya? Pola hidup ya? Pola hidup sama pola pikir, Mas. Pola pikir, pikirnya ya? udah berbeda kan. Beda ya? Anak sekarang nggak diajarin, cucu saya aja nggak. Siapa yang ngajarin? Saya nanya ke anak saya, kamu ngajarin nih? Enggak, Pi. Ya bisa sendiri. Bisa. Main tablet, main HP. Aduh, ya itulah. Beda. Nah terus Abang main di SMA saya baru pertama kali tampil. Iya, pertama kali tampil saya tuh kan cuma seneng. Mm-mm. Stick nggak punya. Saya duduk di bangku drum nggak pernah. Nah, ketika SMP ada yang namanya Agus. Saya juga maaf kalau masih ada umur Agus. Saya ngelacaknya susah. Saya minta tolong anak saya karena saya taunya Agus Bule. Tapi nama kalau mungkin kita cari di Ini seumuran. seumuran teman sebangku. Nah itu yang jasa pertama Agus ini. Saya taunya Agus Bule. Dia bawa saya gitu main bawa aja sore jemput permisi ibu saya suruh pakaian rapi langsung dikenalin nama yang rambutnya panjang senior kan. Saya SMA berarti oh ini anak mahasiswa panjang kenalin ini nih kenalin nih teman gua nih Heri ini yang main drum. Itu saya kayak disambar petir. Siapa yang ngomong saya main drum? Pemain drum. Oh langsung digituin ya? Itu langsung ada acara. Terus Jadi akhirnya saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berdebat. Maaf Kak, saya manggilnya kakak. Maaf Kak, saya bahasa Sunda Kang ya. Kang. Maaf Kang, saya nggak bisa main drum. Wah ini si Agus aja dasar ngomongnya, saya bilang. Sembarangan ya? Udahlah waktunya mepet. Udah, pokoknya sepukul-pukulnya aja lah. Ajak Sunda mas, tenggel namanya. Sok. Mainlah saya. Lagu apa lagi? Main, ya saya lupa lah. Ada lagu-lagu slow lah ya gitu ini. Oke Indonesia ya? Enggak ada barat waktu itu ada Bee Gees yang gampang-gampang. The Bread kalau nggak salah tuh, yang gampang gitu. Ketika saya main bareng kan, dreng gitu. Wah bodohnya sama nih, ilmunya sama nih, sama-sama masih SD ya udahlah. Akhirnya saya semangat di situ. Wah ini boleh sih umur beda tapi modal nekat ya? kemampuan sama nih. Wah saya besar hati udah. Iya. Akhirnya ngegrup. Oh ngegrup. Tapi saya memang dari awal ngedrum selalu sama. Yang paling muda abang? Aku, sama yang senior gitu. Beda 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun kayak gitu-gitu terus. Akhirnya diseriusin Akhirnya lah. sampai saya di Bandung itu, kenapa saya hijrah ke Jakarta? Karena saya nggak bisa cerita buka semua. Saya diharuskan bekerja jadi pegawai negeri. Oh Jadi saya sempat. berat. Saya nangis ke ibu bapak saya bagaimana. Saya harus besok Senin. Senin saya udah Kerja. ijazah udah diambil. Dapat dulu kan untuk pegawai negeri juga nggak gampang. Tapi kalau dapat koneksi bisa masuk. Di Saya mana dapat itu? koneksi ya kalau saya ya di Bandung Gedung Sate lah. Jadi pegawai negeri situ. Pemda ya? Pemda. Akhirnya saya minggu melarikan diri lah istilahnya saya. Kabur ya? Iya, tapi saya restu, saya cium kaki ibu saya, ayah saya sungkem. Hari sebelumnya ibu saya juga kemana kamu? Pilihan cuma 2 nih, Surabaya apa ibu kota Jakarta kemana? Surabaya saya banyak saudara, kan ya ayah saya dari Surabaya, ibu saya. Nggak tahu saya saat usia itu, saya kan kelas 2 SMA tuh. Saya udah ikut ujian, jadi kelas 3 saya udah band-bandan, udah lulus. Nah saya itu udah pikiran, jangan nanggung. Total ya? Total, lu ke ibu kota aja. Ke Jakarta saya. Nggak punya saudara, nggak punya kenalan. Masuk aja. Jakarta sendiri? Hah? Sendiri. Saya masih ingat di Stamplat Cililitan. Di Bandung, Cililitan. Terminal Cililitan. Ya. Belum ada layar, kampung rambutan kan belum ada. Belum. Jadi dari Bandung tuh nyampe ke Cililitan. Terminal Cililitan. Jadi cowok Uki kali, Uki. tole. Ya di situ. Cililitan bingung mau kemana nih arahnya. Abang nggak makan pisang singkong, Bang? Ya,
Hah? Gampang Cobain lah. Bang. Gampang. Makanannya di FK Lounge and Bar nih enak-enak Bang. Wah iya. Terima kasih buat FK Lounge and Bar udah memfasilitasi Jurnal Mantan untuk interview Bang Heri. Terima kasih nih ke Mas. Oke Bang, di Cililitan tadi terakhir tuh ya. Setelah di Cililitan tuh ngapain tuh Bang? Wah itu saya Tidur di mana tidur? Itu parahnya begitu sampai nginjek kaki di Jakarta itu udah parah. Karena saya terlampau ya dari anak daerah ya, polos. Tapi ada duit. Ya, duit ada. Saya sampai bawa, saya kan punya jas buat main. Jadi siapa tahu pikiran saya gini loh, saya ngentengin, tenang aja Bu, Pak, saya ke Jakarta, cuma saya emang bawa banyak temen supaya mereka nggak risau. Padahal nggak punya. Nanti Untuk saya meyakinkan juga, meyakinkan orang tua supaya jangan bingung lihat anaknya. Nanti saya main band di sana, ya udah bawa pakaianmu, bawalah aku jas, semua jas, jadi bawa tasnya sampai 2 gitu. Datang si polos ini kan tidak tahu kondisi Jakarta, habis Mas. Jadi saya dari situ saya bingung, ketemu orang, Habis dilihat dia saya rampok. bengong, iya dilihat saya bengong, diajaklah saya nggak mau sebut tempatnya, cuma itu the Bronx banget, Bronx banget. Daerah mana? Enggak, saya nggak bisa sebut. Saya bawa sana. Takut. Iya, bukan nggak enak. Jadi saya bawa ke sana, langsung diajak ngobrol, santai-santai, minum-minum, lelet. Lelet. Masih hari itu malam. Saya datang tuh, nyampe Cililitan tuh siang menjelang sore lah. Siang menjelang sore. Jadi ketika saya udah sampai situ, malamnya teler. Wah, berpesta-pesta kita, bangun besok lenyap. Semua tas. Terus gimana? Tinggal yang saya pakai. Nangis nggak? Ya hati sih bukan udah teriak tuh, ampun DJ, udah ada ampun lah. Tapi mau gimana lagi? Akhirnya saya di situ untuk bisa Bertahan hidup gimana? nyambung makan. Sementara ya saya si polos ini, saya ngikut dulu di situ. Oh, nggak kemana-mana dari tempat itu ya? Iya, untuk berapa hari. Tapi dengan situasi kondisi ini yang makanya ya buat semua, terutama adik-adik, jangan salah bergaul. Tuh. Enggak benar, jangan salah Bener, bergaul. Bergaul itu bisa nggak sampai nunggu hari, hitungan jam. Apalagi di era sekarang, Bang. Era sekarang, kamu salah bergaul cuma hitungan jam. Berapa jam berubah kamu? Benar. Berubah, boleh dibuktikan maaf. Salah sedikit bergaul, ke bawah udah. Dengan hitungan jam. Saya pun begitu. Waduh, saya langsung aliran kiri tuh, di Bronx itu. Udah jauh dari musik, saya melakukan hal-hal Tapi yang... ikutan mabok terus gitu? Terus. Bangun tidur nggak kena air putih, nggak kena teh. Di rumah masih ya maaf ya ibunya deh. Bangun nih minum teh dulu, mau nyarap apa? Kagak ada. Langsung berat. Bangun tidur. Padahal mau tidurnya udah berat. Udah hancur. Hidup saya di situ hancur. Ngonde. Hancur. Oh enggak, ngonde sih enggak, tapi hancur. Hancur ya? Hancur. Itu berapa lama tuh begitu tuh? Saya cuma berapa hari udah diingatkan sama yang senior. Ada yang senior, udah tua saat itu. Tato kanan kiri. Tengah malam saya dipanggil. Sekarang kamu keluar dari sini. Oh ya. Karena kasihan. Ya karena dia lihat tempat kamu bukan di sini. Akhirnya saya baik juga tuh orang. Iya, ya mungkin bimbingan malaikat kali saya suruh keluar dari situ. Mungkin Ibang lihat abang waktu itu ya. Karena mereka sih udah biasa. Saya sempat dikejar-kejar polisi, Mas. Oh di sana? Iya. Ya mereka udah biasa, jadi udah Itu tahu. SMA tuh ya? Iya, hitungannya enggak, udah keluar hitungannya udah baru lulus lah. Baru 19 lulus. lah ya, 19. Hancur saya. Akhirnya setelah itu Saya disuruh lari, akhirnya saya dikasih arahan ke namanya Blok M itu. Oh, Akhirnya saya ke Blok M, Blok terminal Blok M. Ya di situ saya tidur. Bulungan. Saya tidur di taman itu, Mas. Oh di Jadi saya gini bener-bener kayak ada lagu dangdut beratapkan langit itu. Tapi udah nggak punya Taman pakaian. yang mana sih, Bang? Taman Blok M tamannya yang mana sih? Bukan yang ini ya, kan sekarang ada Blok M yang sekarang buat bus-bus itu loh. Bus-bus parkir.
Yang itu kan ada tamannya dikit. Yang ada air mancur tuh. Ya, Itu udah ada dulu ya? dulu ada, tapi nggak ada air mancur. Oh iya. Cuma itu, tapi dulu perasaan gede mas. Mas Denny dulu perasaan gede, ya sekarang mah tinggal seupil gitu kecil. Dan itu saya situ. Terus hujan-hujan gimana tuh? Hujan melipir di pinggir toko mas. Orang tua nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kan dulu Tapi kalau ngasih kabar? kabaran tuh kan pakai kartu pos dulu. Oke. Ke kartu pos saya ngisi. Telegram. Nulis di situ kirim, nanti sana baca. Gitu. Nah, Nah itu saya perjuangan sangat berat. Akhirnya ada dewa penolong lagi. ada. Ya, dan saya udah sampai nggak makan, Mas. Nggak makan 2 hari. Tidur di Blok M berapa lama? Itu berapa berminggu-minggu. Karena saya begitu nyampe masih pegang uang dikit. Terus saya udah bisa, saya hitung banget itu. Kalau saya pakai ongkos kan suruh ke kota lah dari Blok M ini ke Gajah Mada, ke Glodok, sono banyak restoran apa tempat-tempat musik. Saya pikir gampang waktu itu karena di Bandung gampang. Susah, bro, susah. Susah Semua apa? karena harus minta foto grup. Oke. Grup dari Hong Kong, saya nggak punya grup. Iya. Tolak sana. Jadi saya karena nggak bisa main musik, jadi saya akhirnya melamar untuk jadi pembantu restoran kayak apa. Oh iya, waiters Nggak usah ya? dibayar. Waiters. Bukan. Oh, Buat cuci piring. cuci piring Tapi tuh. saya nggak usah dibayar, yang penting saya dapat makan. Makan ya? Oh itu ya, bertahan hidupnya itu ya? Masih ditolak. Enggak, masih ditolak juga. Oh masih tuh. Masih ditolak juga, emang lagi nggak ada keberuntungan, lagi nggak di pihak saya. Sampai saya betul ya Jatuh ya? ujian mesti harus saya hadapi, jadi saya sampai tidak makan 2 hari. Oh iya? Jadi dari pagi tadi ya nggak makan kan nanti malam. Nah, sampai besok lagi nggak makan lagi sampai sore baru saya makan, namanya singkong. Itu, Nah, itu ada yang nikmat dewa banget penolong. tuh ya? Waduh, bukan nikmat. Salah pilih singkong. Oh salah pilih. Iya, misalnya pisang goreng atau singkong kan. Iya, bisa minum, nyangkut. Iya. Seret. Nggak ada minuman. Iya. Kan dulu kan nggak ada yang jual aqua dulu. Air putih nggak ada. Jadi Emang nggak dikasih minum? nggak ada minum. Oh, nggak ada. Iya, kalau sekarang kan kemana ada aqua? Iya, Dulu kan iya, nggak iya. ada. Air putih itu baru tahun berapa ada? Iya. Gitulah, berat saya. Semua ditolak. Jalan kaki, Mas. Saya dari Blok M itu udah biasa jalan kaki. Ke Gajah Mada? Gajah Mada, nanti pulang kan ayam burung. Emang nggak ada bis? Melipir Kan semua. ada bis. Nggak ada duit. Iya, itu. Tapi nggak ngamen di bis? Lah, enggak, saya main drum. Nggak Oh kepikiran iya, sih. bener-bener. Terus juga banyak saingan, Mas. Saingan pencacat kelas kaleng-kaleng. Iya, Terus ada pengamen-pengamen. Jadi mereka juga nggak mau posisi dia teranu. Jadi kadang-kadang diusir, diajakin ribut. Udahlah. Tapi itu paling berat atau ada lagi yang lebih berat? Itu yang paling berat sih. Itu yang paling Ya berat. ada tapi jenis lain. Iya. Ada lagi. Tapi nggak pernah berpikir mencuri Oh gitu kan? enggak. Saya nggak mau itu. Ya, saya nggak mau. Cuma yang itu aja. Udah, saya sebetulnya sudah ditawarin, bukan itu dirampok, Mas. Wih. Iya, udah. Jadi lu rampok itulah, lu rampok inilah gitu. Kan judi lagi. Aduh, gawat tuh. Makanya saya maaf zaman dulu udah. Kalau sekarang bahasanya Teo ya. Yoi. Teo. TO ya. Lolos tapi itu Lolos. lolos. Udah dikepung pada lolos. Untungnya lolos juga yang di tempat itu ya. Iya. Yang mabuk-mabuk. Jadi udah serba. Alhamdulillah lah lolos udah gitu. Akhirnya Nah, saya dari situ ditolong, yang ngasih saya suruh ngambil pisang goreng ini. Di singkong. tukang gorengan itu kan ada singkong, ada semuanya. Ada orang pakai beli dia bahasa Sunda. Jadi saya kan bisa Sunda Jawa bisa. Wah, saya tembak aja langsung. Pulang kantor jam-jam sore. Jadi saya maaf bisa ini. Kang kenalan. Maaf Kang, saya minta dia bahasa Sunda, saya bahasa Sunda. Tolongin saya Kang cari pekerjaan. Saya kerja apa aja Kang? Nyuci apa, nyapu, ngepel apa sih? Wah, gimana ya? Orangnya Kribo, saya bingung. Kok saat itu Kribo kayak Ahmad Albar. Ahmad Albar zaman dulu. Oke. Iya. Ucok akal. Ucok Harahap, ya Ahmad Albar zaman dulu bulat gitu. iya. Emang zamannya sih tahun 70-an kan. Tahun 70 masa ngemis-ngemis minta. Nggak ada. Kamu bisanya apa sih? Yang bisanya apa? Nanti nggak bisa ikut saya, nanti saya arahin. Nanti saya arahin. Saya ngomong.
saya bisanya main band. Dia kaget, diliatin ya saya. Nggak yakin nih gue nih. Nggak yakin, kamu main band bener? Iya, saya main drum. Diliatin lagi dia nggak yakin. Ternyata dia pemain band. Oh gitu. Band kantor. Oke. Sebagai pemain gitar. Di situ, no. Makanya dia ngeliatin saya nggak yakin terus. Terus saya bilang, kamu band biasa atau band yang udah? Saya bilang, wah dia ada perhatian, udah langsung saya gas aja. Oh ini kesempatannya. Kesempatan, kapan lagi? Kalau masih ketemu sama dia, terus saya ngomong, saya main sudah sampai kaget lagi di hotel Bohong lo. di Bandung, hotel Savoy Homan, dia tahu hotel besar, hotel legend kan itu, hotel Savoy Homan. Terus ya saya baru kan hijrah ke Jakarta ini karena saya dipaksa harus kerja kantor, saya nggak bisa. Terus tinggal di mana? Saya tidur di sini kan. Nggak ada tempat tidur. Ya udah ikut saya. Oh. Gitu. Dia penolongnya. Makan. Wah itu gemetar. 2 hari tidak makan. Tapi dia tahu abang nggak makan 2 hari. Nggak tahu. Oh nggak. Hanya pribadi dengan Tuhan sama Dewa penolongnya ya. Akhirnya saya udah. Akhirnya main sama dia. Dibawa enggak juga. Oh. Dia tuh dulu perusahaan. Aduh saya lupa. Masih belum yakin. Saya juga nggak ketemu jejak. Namanya Herman. Tapi dia lebih tua dari saya. Kalau masih hidup mungkin atau apa bisa nonton channel ini ya mungkin. Om Herman. Iya. Dicari Om Heri. Iya. Yang dulu ditolong. Tapi tinggal sama beliau berapa lama? Jadi begini, beliau tuh pas sudah mau nikah. Oke. Sama orang pribumi sini ya Betawi. Dibawa ke Blok A saya masih ingat. Di dalam masuk gang-gang. Dia mau nikah, nah dia tempat dia itu kosong. Saya suruh tidur situ, yang penting nggak kehujanan. Tapi nggak ada lampu. Oh nggak ada lampu. Karena udah nggak ditinggalin, putus. Peta kecil aja gitu. Disitulah saya. Nah dari situ dia kenalkan, baru. Jadi saya nggak main sama dia. Baru kemana-mana. Terutama yang nolong, yang akhirnya jadi ibu saya, yang belum lama ini meninggal, Ibu Ivo Nila Kresna. Ivo Nila Kresna, itu yang nolong. Itu ibu angkat ya? Ibu angkat, jadi dia mengangkat saya sebagai anak, itu yang nolong. Tinggal daerah mana? Beliau itu dulu di Saharjo, saya tinggal di Saharjo. Dia Pancoran, ada Saharjo, Tebet. Pancoran ya, ada Saharjo, ada Tebet Timur. Rumah beliau banyak lah. Tapi beliau itu jadi senternya, patokannya banyak artis-artis, penyanyi maupun pemusik yang nongkrong di situ, jadi kayak base camp gitu lah. Oh, di rumah Ibu Ivo itu. Ivo itu terlampau ini ya. Wah, itu luar biasa. Terlampau Ivo baik. itu baik. Dia tidak menolong, dia tolong aja gitu. Dia tolong aja tanpa harus maaf, ngasih apa nggak ada. Dia tolong aja dengan sukarela. Jadi anak-anak band banyak situ. Kalau nampung emang. Nampung. Jadi dia punya zaman itu udah alat martial apa semua. Jadi kalau latihan tuh lu latihan aja di rumah gue gitu aja. Ya. Iya kak, iya tante gitu. Jadi saya udah wah ini banyak band nih. Wah, saya di situ lah. Dari situ saya banyak mulai Tuhan kasih jalan. Sampai saya ke dunia rekaman tahun 7. Itu saya 75, 76 saya masuk dunia rekaman. 76? Karena itu ngiringin siapa, Bang? Salah satunya yang nongkrong itu adalah yang sering datang ke, saya panggil ibu ya, ibu saya ini, Ibu Ivo ini, almarhum Ibu Ivo ini apa, Zainal Arifin, udah almarhum juga. Zainal Arifin kan pemain film? Bukan, Zainal Arifin ini pemain gitar, tapi legend itu. Wow. Grupnya apa? Wah, grupnya saya lupa ya, banyak grupnya. Nah, ketika ketemu Zainal Arifin ini saya suruh bantuin. Lu kok cari drum nih anak gua nih. Si Her bantuin nih. Om Zainal bantuin. Ya Her bantuin, ini ada proyek-proyek lagu-lagu daerah. Lagu-lagu saat itu lagu-lagu Minang karena beliau orang Minang. Nah, dari situ karena beliau itu punya nama senior dikenalkan kepada Mas almarhum Arianto. Oh, Arianto. Arianto kan Iya. luas juga ininya. Besar. Jadi orang besar. Iya center musik tuh ke Arianto juga, Zainal Arifin ke beberapa lah. Ketika yang istilahnya bos ini merintahkan ya semua ngikut. Ya dia bilang, saya bantuin dia studionya. Melihat saya tertarik. Maksudnya main saya di kala itu ya, saya main cepat, tidak buang waktu.
Orang bisa 3 hari, saya cukup 1 shift aja beres. Nggak rewel. Saya dari kecil dari Bandung saya udah nggak pernah nanyain ribet masalah bayaran. Itu. Jalanin aja Jalan dulu. aja. Saya nggak nanya Om atau Bayarannya Bang segini berapa? nih. Saya dapat berapa enggak? Dapat saya terima kasih Om. Terima Alhamdulillah kasih, ya. Pak. Iya, terima kasih banyak Bang. Jangan kapok. Enggak. Itu cepet tuh dari mulut ke mulut langsung. Lu kalau nyari drummer buat rekaman si Heri aja. Seri aja tuh, gampang. Gampang. Rekaman juga nggak rewel anaknya. Benar. Terus itu apa? Mas Denny, saya jadi kesana sini akhirnya ke musik director. Jadi saya bantuin Bartje van Houten atau waduh Willy Sumantri. Anaknya juga drummer luar biasa, Echa Sumantri. Oh, Echa, ada sekolah-sekolah iya, drum. iya. Itu Willy Sumantri akhirnya soalnya udah saya rekaman dia UCF Tekol, Mas Bartje van Houten, Hanitu Hetero, udah banyak yang meninggal. Semua meninggal udah banyak. Banyak lagi lah musisi-musisi. Kakaknya Chandra Darusman, Mugi Darusman, wah banyak. Banyak belum yang lain-lain ya, banyak. Udah banyak banget. Banyak. Pance, Ponda. Pance juga? Iya. Banyak. Wen, Pance. Banyak saya. Jadi dulu saya mohon maaf bukan niat mau 50%-an kaset yang beredar di Indonesia saya yang main. Top. Lagu anak-anak Lagu anak-anak. semua saya. Papa Hampir Tebob, semua. ciptaan Papa Tebob. Papa Tebob sering saya main. Jadi dekat sama Papa Tebob dekat. Cuma yang sebelumnya. Nah, Heri Uban itu yang ngasih nama Bung Enteng Tanamal. Enteng Tanamal, ya. Enteng Tanamal Saya tuh rasa ada. beliau masih ada ya, Bung Enteng masih. Masih ada. Bung masih. Enteng masih ada. Kalau saya fotonya ada sama beliau. Iya. Cuma beliau masih ada. Itu karena beliau itu kan punya studio. Kenapa dikasih nama gini, Uban nama jadi dia? ketika dulu kan mau cetak cover kaset, mau ditulis nama pemain, main keyboard siapa. Oh, drum, julukan ya. Drum Heri. Di saat itu saya Heri, ada pemain bass Heri, pemain keyboard Heri juga cuma apanya. Heri mana Ini nih? sama Heri. semua. Aduh, si Uban. Tulislah jadi Heri Uban dari situ Mas. Sampai Dari sekarang dunia, ya. Dari dunia rekaman sebetulnya. Iya. Tulislah Heri Uban. Tapi emang udah ubanan waktu itu. Udah Uban. Oh ya, Iya. cepat tua ya. Iya, kadang-kadang di cover ada yang nulis Hari K, ya itu benar K ya. Konstituanto itu iya, ya. Tapi ya Hari Uban ya udahlah. Jadi akhirnya udah di rekaman ban. Bantuin ya besok ban. Oh iya Bang. Sama senior semua. Semua gitu lah. Wah, menarik, Bang. Bimbo semua main. Terus bisa Jadi Silitonga, wah banyak lah. pokoknya banyak lah artis iya. ya yang udah hampir 50% pula seluruh produksi kaset di Indonesia. Tuh, Saat tahun saya ya. saat tahun Abang tuh, Iya, Abang semua yang ngisi itu ya. Iya. Drumnya ya. Iya, jadi saya ke sana sini. Bisa nggak tidur, Mas. Jadi tidurnya Oh, iya. Jadi kan gini, satu shift pertama itu kalau nggak salah dulu tuh jam 10 sampai jam 5 sore. 5 sore maghrib sampai jam 12 malam. Nah, itu sambung lagi kan yang shift ketiga 1 sampai pagi. Itu saya sekitar situ Mas, tinggal ke studio ini. Jadi nggak tidurnya sebentar aja. Bangunin ya, kan nggak ada. Ini berkat kerja keras Abang, usaha Abang yang nggak pantang menyerah ya. Akhirnya Abang bisa dipanggil untuk bantuin Mike Portnoy ya. Nah, itu gimana ceritanya, Bu? Mike Portnoy begini ya. Saya lupa tahunnya, tapi nggak jauh-jauh sekali. Jadi bukan Dream Theater. Ketika Mike Portnoy datang dengan grupnya yang baru, saya kurang tahu ya, Des? 3 orang. Derek sama Billy Sheehan. Derek sama Billy Sheehan bertiga lah kurang lebih. Dia datang ke Jakarta, saya nggak tahu mainnya di mana. H-1, saya dimintain tolong teman saya karena dia pesan ke situ sebagai rentalnya ya. Jadi dia minta disediain alat-alat itu termasuk drumnya. Nah, dia siapin drumnya, saya Suruh setting. Tanpa saya ngerti juga. Iya. Dream Theater ini cuma selewat-selewat. Suruh ngeset drumnya. Kan drumnya begini Bang tuh. Banyak, Iya kan? banyak sekali. Muter ya? Dan baru kan pasang kulit baru saya suruh ngecun. Waduh.
puyeng Itu tuh. saya gimana ya? Saya udah mau saya tolak. Emang dia nggak bawa orang, Bang? Oh nggak ada. Jadi dia waktu itu cuma saya mau datang, saya minta drumnya merek ini, jumlahnya ini, tipenya ini, pokoknya jumlah tom-tomnya, terus simbalnya jumlahnya segini. Kalau itu kan bawa alat sendiri ya, bass gitu bawa sendiri, tapi mereka pesen speakernya ini gitulah, ampli-nya apa-apa. Nah, ketika saya ngeset, dia nggak katanya karena dia nggak ada waktu untuk sound check atau untuk Oke. cek untuk sebelum pertunjukan. Jadi dia datang hanya waktunya cuma berapa menit langsung jreng, langsung naik. Jadi minta tolong itu. Wah, itu saya Tuh antara Perlu bahagia berat. dan tanggung cemas jawab berat, ya. Mas. Iya, tanggung Tanggung jawab berat ini Mike Porto kelas dunia ini. Yoi. Siapa yang ngeset nih? Bodoh banget. Bodoh. Ini kok kayak gini baratnya gitu. Kan nggak bisa Mas, kalau udah main dia paling minta break dulu dia tune lagi kan. Dia sedangkan langsung main gitu. Iya. Biasanya mungkin krunya, kan krunya udah tahu. Ini mereka nggak, katanya sih mereka cuma datang pemain sama manajer aja, udah. Nggak bawa kru. Di pesawat tuh saya Cuma bawa set drum aja ya. Set drum tuh dari sini atau? Enggak juga. Jadi set drum juga, snare drum nggak bawa. Kosong. Jadi ya? cuma pemain bassnya bawa bass, saya sendiri cuma gitu. Tapi pemain tuh nggak banyak, timnya nggak banyak, jadi cuma pemain sama manajer, udah itu aja katanya. Tapi ini Cuma 5 orang. Nah, datang saya set dari siang sampai sore. Kira-kira lah sambil berdoa, ya Tuhan semoga-moga dia cocok nih. Besoknya langsung diangkut. Nah, dia katanya yang dari kita ini kan ada kru yang buat jaga supaya orang nggak boleh deket, dia aja yang boleh ngatur ukurnya. Dia kan cuma nyoba nggak sampai 1 menit, dia coba tek 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 dibunyiin gitu, nggak sampai di bawah 1 menit. Udah sesuai kesempatan keinginan dia, ya? iya. Kesempatan dia, terus dia betulin ukuran apa jarak jauh deket simbalnya. Tapi ketika dia ngecek tune yang saya tune, dia langsung oke. Saya dikasih tuh, Pak D, katanya settingnya oke. Wah, aduh saya berkata Bahagia ya? Iya. Nangis begitu dong, ya, nangis. terima kasih ya Tuhan, saya bilang. itu prestasi terbesar nggak, Bang? Buat saya besar Mas, ya buat orang Oh mah iya, iya. biasa lah. Enggak Orang lah, cuma pasti ngecun. lah, Bang. Mike Itu cuma Portnoy. masang ngecun. Lah, Tapi ini yang walaupun buat tune mau ini ngecun, Bang, Mike Portnoy. Bukan 1 tom-tom, bro. Iya, banyak. Wih, belum Oktoban, belum ini saya tuh. Jadi saya kira-kira pakai feeling deng 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 deng. Saya cari, wah ini kurang tinggi lagi, ini kurang rendah. Terus ya gitu. Mana drum baru yang saya nggak kenal, karena ada kuncinya yang khusus tuh, kalau salah kita putar yang atas, yang bawah muter juga. Wah, apalagi nih merek, aduh, saya belum nyampe ke situ nih. Tarapin bisa, tapi ya itu dia coba pakai tangan, katanya disentuh begini nih, tang 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 tang. Oke, langsung debas nyala, main. Gitulah. Cuma, nah saya nggak bisa nonton. Sebetulnya saya pengen nonton, pengen foto. Saya ada acara. Ya nggak bisa Nggak ditinggalin bisa juga. ditinggal. Ya sudah. Tapi Jadi yang- saya nanya, tapi ya udahlah. Tapi yang penting kan Dia puas. Mike Portnoy udah Puas. happy, Happy. udah sesuai keinginannya lah ya. Terus artis luar negeri siapa lagi, Bang, yang pernah Abang iring? Saya iringin ya ada Chaka Khan, Chaka Khan, oke. ada Daniel Soleka, Daniel Sahuleka, ya terus James Ingram. James Ingram, Us. tapi di luar ya, itu di luar, Chaka Khan di luar. Ya apa? Daniel Soleka di sini. Saya ada ngiringin artis-artis, lupa dulu saya, lupa saya. Jadi dulu itu begini, dulu kan ada serial TV, zaman dulu TVRI, ada Chips, Oh iya, Chip, oke. nah tahun berapa tuh, 70 berapa, artis-artis tuh datang ke Indonesia, artis-artis yang filmnya lagi booming di Indonesia, datang. Kan ada Eric Estrada. Eric Estrada, dan semuanya ada Manix, ada Iya, itu iya, zaman dulu lah, mungkin yang pernah ngalamin tahu. Nah itu musiknya dimainin Mas. Bucip. Nanti bintangnya keluar. Oh, itu pakai gitu. orkestra. Nah, Tapi yang keluar bukan ini kan, musik Dono atau Komar gitu. Mencip. musik directornya dari sana. Iya. Saya main. Oh, Abang main. Keren. Saya main. Keren.
Jadi saya main sambil saya bayangin, oh ini yang gue suka nonton di TV. Iya. Ding. BJ and the Bear, ada macam-macam lah. Iya, BJ and the Bear. BJ and the Bear masih kesini, sorry. Itu kan yang BJ and the Bear Bukan, trailer. masih udah eranya kesini, sorry. MacGyver. Chips. Iya. Terus ya itu. Knight Rider. Enggak ya, Knight Rider. Manix itu. Iya. Ya pokoknya. Ya yang gitu-gitulah. Nah itu bintang-bintangnya datang mas, bintang semua tuh? laki, bintang perempuan yang nggak bisa dekat, dia kan ke penonton. Iya. Kita kan di belakang di ini, Iya. pakai orkestra. Itu saya udah ngalamin itu. Bang, udah banyak banget nih ceritanya nih. Dari kecil, dari susah, dari mabuk-mabuk, ditipu orang mabuk-mabukan, terus tidur di Blok M, makan singkong seret, minum, gimana rasanya? Itu kayak makan bolu, Iya, makan bolu kan mesti ada pendamping air lah, nggak ada cilaka ini. Terus apa? Prestasi abang juga udah saya lihat sih, buat saya nih keren banget. Portfolionya keren. Terima kasih banyak Mas Denny. Banyak orang yang percaya lah, artis-artis besar percaya dengan tangan abang. Artinya nih doanya Soekarno juga kayaknya sih. Iya. Iya. Ya. Saya yakin itu. Ada Bapak Soekarno doa ya. Bapak ada. Terus sampai juga bisa main di mana? Istana ya, zaman siapa Bang? Iya. SBY ya. Sampai dari zaman Pak Harto, Putin sampai Pak SBY. Oh iya. 2 periode. Main tuh. Dari zaman Putin Pak Harto. Ada. Oke. Iya. Itu main di dalam dalam istana saat jamuan makan malam. Biasanya kok ada tamu negara ya. Oh iya. Entah itu raja, perdana menteri, presiden. Nah, dijamu nanti di sini meja khusus panjang. Nah, presiden sini benderanya kan, 2 tamu ini. Senternya tuh ke drum. Jadi saya lurus sama center. Iya. Itu berat mas. Itu pengalaman yang ya buat para drummer sangat tidak mudah karena kita nggak mempunyai volume ya. Maksudnya volume dalam arti kata elektrik gitu. Jadi kalau bass gitar, kontrol ya. Bass gitar keyboard kan ada volume kecilin. Karena di situ tidak boleh kencang. Orang lagi makan sambil ngobrol kan, kita makan nih sambil membahas apa nggak tahu nih 2 pemimpin dan yang lain. Kan itu mejanya ini meja panjang, presiden sana band. Nah terus meja ini begini-begini, itu panjang, menteri-menteri apa semua lah dari 12 negara. Jadi pilih aja tuh ya, kenceng apa? Mas, pilih. Lagunya nggak semua lagu slow, itu yang bermasalah. Nggak semua lagu slow, kalau slow nggak usah kita bicarain ya, gampang lah. Kita pakai rimshot, pakai apa. Nggak bisa, kadang-kadang lagunya lagu beat. Mungkin zaman ya tergantung eranya gitu. Rock and roll lah ya. Rock and roll, mungkin lagu Beatles, lagu apa yang ngebeat. Tapi gak boleh kencang. Orang ngobrol masih kedengan. Itu susah mas, susah. 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 Tapi presidennya ada yang pernah request nggak sama apa? Ya, presidennya nanti request. Pak Harto tuh. Ya. Tapi biasanya nggak request di situ ya, di situ nggak request. Oh, Nah, dulu kenapa nih? Maaf, saya minta maaf, mohon maaf. Sekarang sudah nggak ada band di istana. Dulu ada band tuh maksudnya kadang-kadang di negara sana juga ada pakai musik karena ketika ada tamu dari Jerman, bawakan kita lagu Jerman yang mereka kenal. Yeah. Nanti lagu dari Cina kita bawain Cina, lagu dari Rusia kita bawain dari mana. Jadi semua negara mereka senang, mereka kenal. Dan lagu yang dikenal oleh tamu itu kurang lebih yang bukan familiar lagu, di sana ya, bukan lagu pop anak muda gitu lah, bukan yang dikenal. Jadi mereka senang tepuk tangan. Jadi intinya mesti nyari penyanyi yang betul bisa nguasain lah artikulasi pengucapannya lah. Keren. Kita ngiringin tuh dari zaman Pak Harto, Putin terus presiden sampai zaman Pak SBY 2 periode. Berarti Pak Harto, Habibie. Iya, ada Habibie, Gus Dur, Mega, terus SBY. Itu udah ada foto-fotonya itu. Oh iya, keren. Gitu. Itu termasuk pengalaman main drum yang tidak mudah, berat. Kenakalan, usaha keras,
tidak membohongi hasil. Ya, Akhirnya bisa kayak gini. Salut buat Bang Terima kasih Mas Denny. Heri Uban. Bang Roni. Salah Denny, mulu. Roni. Mas Denny, sorry. Roni. Roni. Sorry, ya. Ininya sama. Oh itu. Tuh Denny, no. Sorry Mas Roni. Ingatnya, Iya, sorry Mas Roni. Maaf Mas. Nggak apa-apa. Saya ini gampang pelupa. Nggak apa-apa. Dimaklumi. Nah, itu ngomong saya pelupa, kecil balita itu kenapa saya berani? Gedung Merdeka itu besar, Mas. Besar Gedung Merdeka itu. Dan maaf nih, itu satu-satunya tempat yang paling angker di Bandung. Jadi kalau sampai mungkin di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, nah ini Bandung di situ. Kalau di Jakarta nih di Fathahillah kali, kota tua Iya, tuh. kota tua. Iya. Paling angker, Mas. Dan saya besar di situ. Iya. Dan nakalnya saya sering main tuh kecil. Itu saya sering jatuh. Jadi di tangga yang semen gitu, bukan tangga begini Mas, yang agak begini. Oh, 90 derajat deh. Iya, jadi saya udah sering, baru ini udah pingsan. Makanya jadi pingsan. sering pelupa. Jadi ya? pelupa, sedangkan saya di musik harus ingat. Punya daya ingat Iya. yang lebih ya. Iya Mas Roni. Nggak Jadi apa. saya kadang-kadang saya juga punya kendala itu dari kecil Mas, dari SD. Tapi lupa, untung makanya memaklumi semua ya. Tapi kalau lagu nggak ada yang lupa kan? ada. Jadi saya mesti, maaf nih, saya punya trik sendiri untuk menyiasati supaya lagu itu lupa Mas. Memang Ingat 1, 2 nih, menjurus kelima yang 1 lupa. ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Tapi yang pasti buat drummer-drummer di seluruh Indonesia nih, panutan nih. Banyak ilmu yang dikasih ke kita. Bertukar berbagi pengalaman, berbagi pengalaman bukan. pengalaman. Waduh. Buat gue Om Heri ini panutan. Buat teman-teman tergantung dari mana sudut pandangnya. Ya. Semoga ilmu yang dikasih Om Heri, cerita-ceritanya masa kecilnya bersama Pak Karno bisa menginspirasi dan memotivasi. Terima kasih Om Heri udah mau ngobrol sama saya. Mas Roni. Dan terima kasih juga buat FK Lounge and Bar udah ngasih Terima kasih FK Lounge. tempat sama makanannya enak-enak nih. Mampir sini di daerah Juanda, Jalan Juanda ya. Ya. Iya. Thank you Bang Heri ya. Terima kasih banyak. Sukses terus. Iya. Jangan lupa main drum. Salam sehat, salam sejahtera. Bye. Gue Epoy, Gue Roganse. tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Cula Mata.